pendidikan adalah hak setiap anak. Artinya anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Kalau melihat dari jumlah anak di Sulawesi Selatan ini, di tahun 2010, jumlah total penduduk berusia anak itu sebanyak 51%. Idealnya, kebijakan pembangunan yang seharusnya ada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini layaknya berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai salah satu prinsip dari perlindungan anak itu sendiri. Agus Irianto, murid kelas 9 SMP Negeri 121 Koja, Jakarta Utara, harus menderita luka sobek di bagian hidung dan punggungnya akibat pukulan penggaris kayu berukuran 1 meter. Ironisnya, penganiayaan dilakukan oleh guru. Inilah hukuman yang diberikan AS, pengajar SMP Negeri 3 Porong, Sidoarjo, pada 7 anak didiknya. Aksi kekerasan guru terhadap murid di halaman sekolah ini dipicu ulah ke-7 siswa yang bermain bola ketika jam istirahat. Hukuman tendangan ala kungfu ini... Insiden kekerasan terhadap murid ini menimpa Tantri, siswa kelas 9 SMP Pasundan 7, Kelurahan Cijerah, Bandung, Jawa Barat. Tantri yang didampingi orang tuanya menderita luka bakar di bagian pipi akibat tersulut korek api oleh guru pendidikan agamanya, Rosnida. Menurut Tantri, di budaya Sulsel itu upaya-upaya kekerasan dalam tanda petik ya yang dilakukan oleh guru misalnya mendisiplinkan anak sebenarnya ada alasan orang dewasa mengapa dia melakukan itu, karena kekerasan juga definisinya itu bermacam-macam ya, tetapi dalam kerangka perlindungan anak tidak ada toleransi untuk perlakuan kekerasan terhadap anak. Layaknya di sekolah harus dibangun sebuah lingkungan yang bisa memproteksi anak agar anak itu terbebas dari perlakuan-perlakuan yang menyimpang dari pemenuhan haknya. Misalnya mengembangkan sebuah model sekolah yang jauh dari kekerasan, sekolah ramah anak. UNICEF mengembangkan model di Sulsel itu sendiri. Ada 1 kabupaten memilih 1 sekolah SD, 1 SMP, dan kemudian menyusun indikator-indikator sekolah ramah anak itu. Saat ini sebenarnya kita sedang menginisiasi melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan UNICEF juga untuk memilih sekolah-sekolah sebagai sekolah model, kira-kira sekolah-sekolah model yang mana yang memenuhi indikator-indikator sekolah ramah anak sendiri. Indikatornya pertama adalah dari metode pembelajaran yang diterapkan, kemudian bagaimana manajemen sekolah yang diterapkan di sekolah itu, lalu bagaimana hubungan interaksi antara sekolah, antara warga sekolah, baik itu peserta didik, gurunya, kepala sekolahnya, komite sekolahnya, dan lingkungannya. Dan saya kira semua harus dilibatkan agar sekolah ramah anak yang kelak akan menjadi model, itu bisa kita lihat efektivitas pelaksanaannya. Visi ke depan, kita berharap bahwa anak harus dijamin bahwa dimanapun dia, anak itu harus selalu berada dalam situasi aman. Segeralah berlari, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Anak memiliki martabat, anak memiliki harga diri, anak memiliki masa depan yang masih sangat panjang. Oleh karena itu perlakukanlah anak selayaknya sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang wajib diperlakukan. Mereka berhak diperlakukan sebagaimana manusia yang jauh dari pelanggaran terhadap hak-haknya. Kita akan menciptakan generasi baru yang bebas dari kekerasan.